Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanuddin dengan NIM 61201230231. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 6. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Dengan dibuatnya video ini untuk membahas sedikit tentang manajemen kinerja. Yang pertama itu kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang manajemen kinerja yang sebenarnya itu penting banget dalam dunia kerja karena jadi tahu arah biar semua aktivitas enggak asal jalan. Manajemen kinerja itu bukan cuma soal akhir, tapi juga proses gimana cara mencapai hasil tersebut. Jadi, di dalamnya ada penentuan target, pembagian tugas, sampai evaluasi kerja. Manfaatnya jelas, kerja jadi lebih terstruktur, orang-orang jadi tahu tanggung jawab masing-masing, dan perusahaan bisa lebih mudah mencapai tujuan. Tapi di lapangan sering banget muncul masalah, apalagi di sektor aparatur, seperti kurangnya disiplin, budaya kerja yang belum maksimal, sistem penilaian yang kadang nggak objektif, sampai kurangnya pemanfaatan teknologi. Selain itu, tantangan lain juga datang dari perubahan zaman yang cepat. Misalnya, tuntutan digitalisasi dan transparansi. Makanya, isu strategis seperti peningkatan kualitas SDM, penggunaan sistem digital, dan perbaikan sistem kerja jadi hal penting yang harus diperhatiin supaya kinerja makin optimal. Yang kedua, kelompok 2 fokus ke pemimpinan dan konsep dasar manajemen kinerja. Di sini kita bisa lihat kalau pemimpin itu punya peran besar dalam menentukan bagus atau enggaknya kinerja tim. Pemimpin yang baik bukan cuma nyuruh, tapi juga bisa jadi motivator, pembimbing, dan contoh buat timnya. Selain itu ada pendekatan sistem, yang artinya semua bagian dalam organisasi itu saling terhubung. Jadi, kalau satu bagian bermasalah, bagian lain juga bisa kena dampaknya. Konsep manajemen sendiri adalah proses mengatur, sedangkan kinerja itu hasil kerja. Jadi, manajemen kinerja adalah cara mengatur supaya hasil kerja maksimal. Kinerja bisa dilihat dari beberapa dimensi seperti kualitas kerja, bagus atau enggaknya hasil, kuantitas atau berupa banyaknya yang dihasilkan, ketepatan waktu, dan kemampuan kerjasama. Supaya semua itu berjalan baik, dibutuhkan strategi seperti komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang adil, kepemimpinan yang tegas tapi tetap suportif, serta motivasi yang terus dijaga agar tim tetap semangat. Kelompok 3 itu membahas tentang pendekatan sistem dan proses dalam manajemen kinerja. Intinya, kerja itu harus punya alur yang sangat jelas dan saling terhubung, nggak bisa berdiri sendiri. Pendekatan sistem ini bikin organisasi jadi lebih rapi karena semua bagian punya peran masing-masing yang saling mendukung. Dalam meningkatkan kinerja, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan seperti pelatihan untuk meningkatkan skill, pemberian reward atau penghargaan buat yang berprestasi, dan juga evaluasi rutin supaya tahu perkembangan kerja. Selain itu, penting juga adanya komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan. Proses manajemen kinerja biasanya dimulai dari penentuan tujuan atau target, lalu pelaksanaan kerja sesuai rencana, kemudian dilakukan pemantauan untuk melihat progresnya, dan terakhir evaluasi untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dari evaluasi ini. Organisasi bisa belajar dan meningkatkan kualitas kerja ke depannya. Yang keempat, kelompok 4 itu membahas tentang strategi planning atau perencanaan strategis, yaitu proses menyusun rencana jangka panjang supaya tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif. Itu penting karena tanpa rencana yang jelas, organisasi bisa kehilangan arah. Ada beberapa model perencanaan strategis, seperti model dari General Office atau Whittaker, yang intinya membantu organisasi dalam menentukan
langkah-langkah strategis. Perencanaan strategis punya banyak manfaat, misalkan seperti memberikan arah yang jelas, membantu dalam pengambilan keputusan, dan mengurangi risiko kesalahan. Tapi di sisi lain, perencanaan ini juga punya keterbatasan. Misalnya butuh waktu lama, kadang terlalu kaku, dan harus sering disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Dalam menyusun strategi, biasanya dilakukan analisis lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan, dan eksternal itu peluang dan ancaman. Dari situ, organisasi bisa menentukan strategi yang paling cocok untuk mencapai tujuan. Yang kelompok 5 itu membahas tentang pengukuran dan evaluasi kinerja, yang jadi bagian penting setelah pekerjaan dilakukan. Jadi setelah kerja berjalan, hasilnya harus diukur supaya tahu apakah sudah sesuai target atau belum. Pengukuran ini biasanya pakai indikator tertentu, misalnya target penjualan, kualitas kerja, atau tingkat kehadiran. Selain itu, dilakukan evaluasi untuk menilai hasil kerja tersebut. Kalau hasilnya kurang baik, terus ada tindak lanjut berupa perbaikan, misalnya pelatihan atau perubahan sistem kerja. Kalau hasilnya sudah bagus, bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi. Selain itu, evaluasi juga bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti penilaian langsung dari atasan, feedback dari rekan kerja, atau bahkan penilaian diri sendiri supaya kinerja makin maksimal. Penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan motivasi, dan menjaga komunikasi yang baik dalam tim. Terakhir, kelompok 6 itu membahas tentang kompetensi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam bekerja supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Kompetensi ini enggak cuma soal kemampuan teknis, tapi juga sikap dan cara berinteraksi dengan orang lain. Langkah pertama biasanya adalah menganalisis kebutuhan kompetensi, yaitu menentukan skill apa saja yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Selain itu, kompetensi bisa dikembangkan melalui pelatihan, pendidikan, atau pengalaman kerja. Kompetensi dibagi jadi dua, yaitu soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan kemampuan berpikir, serta hard skill seperti kemampuan teknis sesuai bidang kerja. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur atau pegawai supaya kerja lebih profesional. Ada banyak faktor mempengaruhi kompetensi seseorang, seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan kerja, motivasi, dan juga kemauan untuk terus belajar. Semakin tinggi kompetensi seseorang, biasanya semakin baik juga kinerjanya. Kompetensi ini yang bisa dibilang sebagai modal utama seseorang dalam bekerja. Kompetensi itu bukan cuma soal pintar atau enggak, tapi lebih ke kemampuan menyeluruh yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jadi, di dalam kompetensi itu ada pengetahuan, keterampilan, sikap, sampai cara seseorang berperilaku di tempat kerja. Makanya, orang yang punya kompetensi tinggi biasanya lebih cepat beradaptasi, lebih produktif, dan hasil kerjanya juga lebih maksimal. Langkah awal dalam kompetensi biasanya dimulai dari analisis kebutuhan kompetensi. Artinya, kita harus tahu dulu suatu pekerjaan itu butuh skill apa saja. Misalnya, kerja di bagian administrasi butuh ketelitian dan kemampuan mengoperasikan komputer. Sedangkan di bidang pemasaran itu butuh komunikasi yang bagus dan kreativitas. Serta dengan analisis ini, organisasi bisa menentukan standar kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Jadi, enggak asal rekrut atau asal kasih tugas. Setelah tahu kebutuhannya, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kompetensi ini. Bisa dilakukan lewat berbagai cara, seperti pelatihan atau training, workshop, seminar, atau bahkan belajar mandiri. Selain itu, pengalaman kerja juga sangat berpengaruh, karena semakin sering seseorang menghadapi masalah dan menyelesaikannya, semakin terasa juga kemampuannya.
Organisasi yang baik biasanya rutin mengadakan pelatihan supaya karyawannya terus berkembang dan enggak ketinggalan zaman. Dalam kompetensi ada yang namanya soft skill dan hard skill. Soft skill itu lebih ke kemampuan non teknis seperti komunikasi, kerjasama, tim, kepemimpinan, manajemen waktu, dan cara menghadapi masalah. Sedangkan hard skill itu kemampuan teknis yang spesifik, misalnya bisa mengoperasikan software, menguasai akuntansi, serta kemampuan produksi tertentu. Keduanya sama-sama penting, karena kalau cuma punya hard skill tanpa soft skill, biasanya sulit bekerja dalam tim. Sebaliknya, kalau cuma punya soft skill tanpa hard skill, hasil kerjanya juga kurang maksimal. Selain itu, dalam organisasi, terutama di sektor aparatur, penting banget dilakukan identifikasi kompetensi. Artinya, setiap posisi harus jelas kompetensi apa yang dibutuhkan. Misalnya, seorang pemimpin harus punya kemampuan leadership, pengambilan keputusan, dan komunikasi yang baik. Sedangkan staf teknis harus lebih kuat di kemampuan operasional. Dengan adanya identifikasi ini, penempatan pegawai jadi lebih tepat. Jadi orang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Kompetensi seseorang juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama adalah pendidikan. Karena dari situ seseorang mendapatkan dasar pengetahuan. Kedua, pengalaman kerja. Karena pengalaman itu guru terbaik yang membentuk skill seseorang. Ketiga, lingkungan kerja. Kalau lingkungannya mendukung dan positif, biasanya orang lebih mudah berkembang. Keempat, motivasi. Karena walaupun seseorang punya kemampuan, kalau nggak ada niat atau semangat, hasilnya juga nggak maksimal. Terakhir, kemauan untuk belajar. Ini penting banget karena dunia kerja terus berubah, jadi harus terus upgrade diri. Lebih jauh lagi, kompetensi ini juga berhubungan langsung dengan kinerja. Semakin tinggi kompetensi seseorang, biasanya semakin baik juga hasil kerjanya. Makanya banyak organisasi sekarang mulai fokus ke pengembangan kompetensi, bukan cuma menuntut hasil. Selain itu, kompetensi juga harus jadi dasar dalam penilaian kinerja, promosi jabatan, bahkan penentuan gaji atau reward dalam praktiknya. Organisasi juga sering menggunakan standar kompetensi atau yang biasa disebut dengan kompetensi inti dan kompetensi khusus. In- inti in- Inti itu kemampuan dasar yang harus dimiliki semua karyawan seperti disiplin dan kerjasama. Sedangkan kompetensi khusus itu sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Dengan adanya standar ini, organisasi jadi punya acuan yang jelas dalam menilai dan mengembangkan karyawan. Kesimpulannya, kompetensi itu bukan sesuatu yang instan, tapi harus tetap dilatih dan dikembangkan. Orang yang mau belajar, mau berkembang, dan mau memperbaiki diri biasanya akan punya kompetensi yang lebih baik, dan pada akhirnya kompetensi inilah yang menentukan apakah seseorang bisa sukses dalam pekerjaannya atau tidak. Cukup cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.